Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast Ruang 44. Seperti biasa nih, ada aku, anak kelas, Nida, Rizky, dan dia. Nah, kita mau masuk ke episode 9 nih, yang temanya itu pelajaran SMA, apa aja sih yang harus dipelajari untuk bisa masuk PW? Disclaimer ya, ini sebenarnya opini atau pendapat dan pengalaman kita sebagai mahasiswa SMA dulu yang mau masuk ke jurusan terapi bicara. Jadi kita tuh sebenarnya buta juga gitu. Nggak tahu apa sih yang harus dipersiapkan buat masuk jurusan terapi bicara. Nggak usah pakai lama ya. Kita tanya kabar dulu nih sama teman-teman kita yang ada di sini. Say hello dong teman-teman. Hai Ya guys. gimana nih kabar kalian? Dari Rizky dulu mungkin atau Nida, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Dia, Dur. gimana Mbak Dia? Alhamdulillah. Ya. Rizky abis divaksin baik nih. Iya nih, katanya Rizky habis divaksin booster. Iya guys, aku habis divaksin booster. Rasanya enak. Enggak enak apa ya? Maksudnya ya gitu-gitu aja dah. Iya tapi nggak ada demam ya. Oh, dia habis vaksin booster juga ya kalau nggak salah. Iya sama kayak Rizky di hari yang sama. Iya, Padahal semoga aku kali ya. takut banget. Takut demam tapi ternyata tidak sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian yang dengar juga selalu sehat, diberikan kesehatan untuk kita semua dan keluarga kita. Jadi, tanpa lama-lama ya, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan yang pertama. Perlu nggak sih pelajaran basic di SMA itu untuk masuk ke jurusan terapi bicara? Dari kalian nih teman-teman yang ada di sini, siapa yang mau jawab duluan? Mungkin. Kalau pelajaran SMA basic di SMA untuk masuk terapi bicara pasti perlu lah ya. Kan kita juga tes juga memerlukan pelajaran-pelajaran basic di SMA ya, kayak matematika pasti ada tuh di tes, biologi itu juga ada, ya pasti perlu sih untuk masuk terapi bicara kan perlulah, udah gitu aja. Ya, mungkin ada yang pendapatnya berbeda dengan dia atau mau menambahkan pengalaman. Sama sekalian mau kasih tahu nih ya, aku sebenarnya kalau masuk di Poltekkes tuh ada dua jalur guys. Ada jalur rapot atau prestasi sama uji tulis ya. Jadi kalau kalian nih yang di sini mungkin bisa sambil dijelasin tuh kalau kalau aku tuh dari uji tulis mungkin atau Rizky mungkin dari jalur rapot gitu bisa dijelasin kalau sebenarnya penting nggak gitu juga sekalian. Kalau pengambilan kalau aku kan dulu jalurnya PMDP itu dari Lapot. Kalau nggak salah itu minimal berapa ya? 70 kalau nggak salah dari Poltekkesnya sendiri. Nah, itu kayaknya sih yang dilihat nilai-nilai basic ya, kayak IPA, kayak gitu-gitu. Dan yang bisa daftar di PMDP ini, seingat aku, cuman dari jurusan IPA. Atau kalau nggak dari SMK, cuman jurusannya yang terkait gitu loh, kalau nggak salah. Kayak yang kesehatan-kesehatan kayak gitu. Itu deh guys, jadi yang diambil ya kayak kalian SNMPTN gitu, yang dilihat nilainya kayak IPA misal apa fisika, biologi, matematika, kimia, terus sama bahasa ya kalau nggak salah ya. Aku agak lupa sih guys. Kita mau kasih tahu gitu ke teman-teman dari kita berempat tuh Rizky dia sama Nida ini dari jalur jalur rapot. Ya maaf ya, tipe dari mulut saya. Jadi mereka bertiga ini dari PMDP. jalur ya PMDP atau jalur rapot gitu. Jadi kayak nilai rapot mereka dikumpulin terus dikirim ke kampus. Jadi dari pihak kampus tuh udah masuk standar mereka atau belum gitu. Nah sama buat kalian juga yang belum tahu, itu masuk tapi bicara itu jalur uji tulis. Jadi memang penting sih menurut aku karena di uji tulis pun
banyak yang keluarin materi-materi SMA kita dulu gitu loh. Dulu itu ya kalau nggak salah ada 5 materi yang dari memang basicnya SMA. Apalagi IPA ya, karena mereka ngeluarin soal kimia, biologi, fisika, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Tapi mungkin karena aku memenuhi syarat ya, mungkin dan waktu itu juga aku jawab semua gitu. Bahasa Inggris aku ada jawab, matematika ada jawab, semuanya pokoknya ada yang aku jawab. Tapi yang kayak menurut aku susah banget gitu, aku nggak jawab. Tapi lolos aja akhirnya. Tapi yang penting kita mungkin tahu dulu basicnya apa gitu. Jadi menurut aku penting sih, karena kalau yang nggak bisa masuk jalur rapot masih bisa jalur uji tulis. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya guys. Jadi anak SMA bisa masuk nggak sih ke jurusan terapi bicara itu? Nah dari kalian siapa nih yang mau jawab dulu atau aku panggil? Anak SMK ya, anak SMK bisa boleh, tapi kayaknya kalau pengen masuk di jurusan TW itu lebih ngarah ke uji tulis. Jadi untuk masuk ke jurusannya itu lewat jalur uji tulis. Kalau untuk apa itu jalur rapot ya kayaknya bisa ya. Seingat aku sih kayaknya bisa, cuman ya itu jurusannya harus yang berhubungan sama yang ke IPA-IPAan kayak gitu. Guys. Oh, Di ini selebarannya jelas sendiri bisa sih, lihat di selebaran ya, betul. Di web Poltekkes. di selebarannya sendiri sih semua kalau terapi bicara sendiri itu SMA, SMA semua jurusan, terus SMK juga semua kecuali non teknik. Jadi selain teknik bisa masuk. Silahkan bagi yang berminat. Berarti memang kesimpulannya sebenarnya dari SMK, SMA itu bisa aja gitu ya. Apalagi yang penting itu kata Nida tadi jangan yang bukan teknik gitu. Mungkin yang Ya, untuk teknik terapi informatika, bicara sendiri ya, teknik pembangunan mungkin kalau ada non-teknik. teknik elektronik mungkin pokoknya teknik-teknik itu kemungkinan besarnya tidak bisa masuk. Kita juga dari pamfletnya ya atau webnya gitu. Kalau ketulisnya yang non yang teknik itu nggak bisa masuk ke terapi bicara. Mungkin dari kampus itu sebenarnya mungkin ngebolehin aja dari jurusan lain mungkin ya. Itu juga kurang tahu. Tapi untuk terapi bicara lebih itunya spesifiknya gitu, non teknik tuh nggak bisa masuk. Tapi SMK non kesehatan juga sebenarnya bisa masuk, SMA dari IPS juga masuk. Jadi kalian yang dari SMA jangan berkecil hati, bisa aja kok masuk terapi bicara. Dan kalau bisa pantengin aja webnya sama IG-nya biar tahu gitu. Yang masuk tuh bisa apa aja, dari jurusan apa aja. Soal masuk Poltekkes tuh sama nggak sih sama kayak SBMPTN? Siapa yang mau jawab nih? Ahla sih yang patut untuk dijawab Iya, karena jujur karena aku kita doang PMDP. yang jalur uji tulis ya. Iya, jadi oke Ahla. Moderator aku yang jawab sendiri. Aku klaim ya moderatornya. Jadi gimana untuk Ahla? Ya. Kalau Selama yang menurut kamu aku, alamin pas tes itu apakah sama nih sama SBM? Tapi BTW kamu tes SBM nggak? ya ikut. Pas banget. Bisa Karena bedain antara SBM dan tes Poltek tuh gimana tuh bedanya? ya, kalau SBMPTN mereka tuh kayaknya lebih rumit gitu loh. Kalau Poltekkes ya lumayan mirip, cuman nggak sekompleks SBMPTN gitu loh. Sama kan kalau aku kurang tahu sih kalau Poltekkes itu pakai cara ngitungnya kayak SBMPTN apa enggak. Tapi yang penting aku belajar aja. Terus karena ada kan dari aku baca-baca di web gitu juga. Ada orang yang jual perbelikan soal-soal latihan buat masuk Poltekkes. Nah, aku beli tuh. Sambil aku kemarin tuh sempat privat juga sama guru matematika. Jadi kayak memang lebih ke yang hitungan kimia, fisika, sama matematika itu aku lebih privat gitu loh. Jadi aku pelajarin. Jadi menurut
menurutku sama aja, tapi mungkin kerumitannya lebih rumit yang SBMPTN daripada Poltekkes. Dan lebih banyak SBM kayaknya. Kalau Poltekkes berapa ya soalnya? 100 apa? Berapa aku lupa juga. Iya Tapi sih, kayaknya nyatanya kalau saya tidak lulus di SBMPTN, lulusnya di Poltekkes. Berarti kemampuan betul. saya di tingkat Poltekkes. Kayaknya Sudah kalau takdirnya Anda bertemu dengan kalau kita. Oh Ya, iya, betul. benar. Dan takdir tapi saya kayaknya untuk kalau berbicara di misalnya sini. Poltekkes tuh agak basic ya. Kalau Iya, mereka SBM kayaknya tuh ruwet basic-basic. banget emang sebenarnya, susah banget. Dan BTW, soalnya itu juga kayaknya sama. Satu Poltekkes dan Poltekkes se-Indonesia. Karena waktu uji tulisnya pun barengan gitu. Sebenarnya bisa aja yang, aku kan di Kalimantan nih, bisa aja tuh tesnya di Poltekkes Kalimantan atau di Poltekkes Banjar. Jadi kayaknya soalnya sama. Ya, jadi kalau buat anak IPS atau SMK yang non-kesehatan mungkin bisa lebih dipelajarin ke basic-basic yang kayak tadi kan kayak kimia, fisika, biologi, sama ya bahasa Inggris, matematika. Tapi kalau udah rezeki pasti lolos kok. Tenang aja. Aku mau tanya nih, Tanya ke siapa? tanya ke semua. Oh iya. Kaget saya. Apa itu dari pelajaran di SMA nih ya, yang berguna di matkul TW itu pelajaran apa aja? Biologi dan bahasa Inggris. Ya, Betul sekali. Indonesia juga Biologi susunan. dan bahasa Inggris. Dan bahasa Tapi Inggris sangat Tapi untuk terpakai. biologinya sendiri sih nggak terlalu itu sih, nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu berguna banget. Yang pokoknya berguna bahasa Inggris aja, bahasa Karena Inggris. karena biologi kita pas SMA tuh nggak terlalu banyak kayak ke anatomi gitu. Soalnya mereka kan SMA itu kayak lebih umum gitu loh. Kayak sampai tumbuhan masuk, DNA, yang pemeriksaan urin itu kan ibaratkan lebih luas kan. Kalau kita kan lebih ke anatomi gitu. Fungsi-fungsinya, fungsional, anatomisnya. Tapi kalau sama bahasa pelajaran Inggris, bahasa Indonesia. Tapi Kalau ya, bahasa Indonesia itu mungkin belum nggak sespesifik waktu kita SMA ya. Kalau untuk anak jurusan bahasa Indonesia nih, yang waktu SMA mungkin udah mempelajarin lah kayak semantik, sintaksis, morfologi, kayak gitu kan. Tapi kita kan waktu selain ini kan kita bukan dari jurusan ini ya, bahasa ya. Jadi kita kayak pertama kali gitu loh dikenalin banget perbedaan antara fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, kayak gitu. jadi berakhir sudah kita di podcast episode 9. Dengan temanya tadi, pelajaran SMA apa yang harus dipelajari untuk bisa masuk ke terapi wicara. Nah, kesimpulannya adalah tadi jalur pelajaran basic itu penting buat yang mau uji tulis. Karena jalur rapot tadi dari teman-teman yang Rizky, Nida, sama dia itu katanya yang bisa cuman anak IPA. Dan nilai rapotnya mungkin ada batas minimalnya. Nah, yang IPA dan batas minimal nilainya kurang, bisa aja tuh jalur tulis seperti aku. Jadi harus lebih banyak belajar lagi di basicnya tuh, kayak matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, biologi, sama matematika. Jadi jangan berkecil hati, terus yang SMK bisa aja masuk kecuali non-teknik. Gak tahu ya peraturan sekarang dan peraturan tahun-tahun berikutnya. Terus, ya bisa-bisa aja guys, yang penting kita harus semangat dan tetap belajar. Dan yakin kalau kita pasti bisa masuk. Oke guys, kalian harus stay tune nih di episode ke-10 karena kami bakalan ngundang guest star. Nah, kan kepo kan siapa pastinya? Tunggu aja di podcast kita selanjutnya, oke? Oke, harus tunggu ya guys.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi dulu guys.